Selamat pagi, Jemaat Gereja Ketapang yang Tuhan Yesus kasihi. Shalom. Semakin mendekati Natal, semakin mendekati akhir tahun, kiranya kita tetap berpengharapan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sumber segala sesuatu. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami di surga, terima kasih untuk satu hari baru yang kami boleh jalani kembali hari ini. Bila Roh Kudus membimbing dan menerangi hati kami di dalam merenungi firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Perenungan kita pagi ini terambil dari Kolose 1 ayat yang ke-15 sampai yang ke-20, yang merupakan sebuah puisi tentang Sang Mesias yang disalibkan dan ditinggikan. Karena itu mari kita menghayati kata demi kata dalam perikop ini. Demikianlah firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang ada di surga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Jemaat kasih Tuhan Yesus, puisi yang begitu indah ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama di ayat yang ke-15 sampai 16 menggambarkan secara utuh siapa itu Yesus. Sedangkan bagian kedua di ayat 17 sampai 20 melukiskan karya yang Yesus lakukan. Pada bagian pertama Paulus mengatakan Yesus merupakan gambar Allah yang sesungguhnya. Artinya, kita bisa melihat karakter dan sifat Allah yang terwujud sempurna di dalam pribadi Yesus. Allah yang berbelas kasihan, penuh pengampunan, menyatakan kesalahan, penuh hikmat dan wibawa. Hal serupa pernah Tuhan Yesus katakan kepada para murid di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Selain itu, di dalam puisi ini Tuhan Yesus juga disebut yang sulung. Sulung di sini bukan dalam pengertian saudara yang nanti ada bungsunya. Kata sulung ini merupakan ungkapan perjanjian lama mengenai status kerajaan yang terutama yang mengatasi segala kerajaan lainnya. Demikian halnya dengan Yesus. Ia adalah yang terutama di atas segala sesuatu, di atas segala ciptaan, baik roh yang tak terlihat maupun manusia dan alam yang terlihat. Karena Ia adalah Sang Pencipta, di atas segala pemerintah dan penguasa, karena Ia Sang Raja segala raja. Tiba di bagian kedua dari puisi ini kita melihat karya Tuhan Yesus yang hadir ke dalam dunia ini untuk menjadikan segala ciptaan menjadi baru. Yesus adalah kepala dari sebuah tubuh yang baru yang terdiri dari orang-orang yang dibentuk berdasarkan kebangkitannya untuk menjadi umat pilihan Allah. Di dalam Tuhan Yesus juga berdiam segala hadirat bait Allah yang mulia. Bait Allah adalah tempat umat datang untuk memohon pendamaian dari Allah lewat korban-korban yang mereka bawa. Karena itu, melalui kematian dan kebangkitan Yesus, Sang Korban yang sempurna, Allah mendamaikan dirinya dengan manusia dan dengan semua ciptaan. Kalau begitu, apa yang bisa kita pelajari dari puisi ini? Yang pertama, Yesus adalah benar-benar Allah dan satu-satunya Allah yang memberi keselamatan. Semua pelayanan, pengajaran, dan klaim Yesus sebagai Allah akan menjadi gugur dan tak ada arti kalau Ia tidak pernah bangkit dari kematian. Tetapi Yesus sungguh nyata dalam sejarah, Dia sungguh mati, sungguh bangkit, dan menampakkan dirinya kepada ratusan orang yang rela mati bagi kebenaran ini. Karena itu iman percaya kita kepada Yesus bukan iman yang buta dan asal percaya.
tapi iman yang sejati dan benar. Karena itu, percayalah kepada Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya juru selamat di dalam hidupmu. Yang kedua, masa penantian akan kedatangannya yang kedua kali yang kita sebut sebagai masa Advent ini adalah penantian yang layak untuk diperjuangkan. Tuhan Yesus sudah memberikan segala sesuatunya bagi kita, dari pendamaian dengan Allah sampai penyertaannya. Karena itu, mari bertahan sebentar lagi, mari berjuang sedikit lagi. Ada sesuatu yang berharga dan mulia yang sudah dan sedang menanti kita. Teruslah giat di dalam mempelajari Alkitab, bersekutu dengan Tuhan Yesus melalui waktu-waktu pribadi maupun bersama saudara seiman. Teruslah menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Ceritakan kepada keluarga, rekan kerja, teman, tetangga, atau siapapun tentang apa yang Tuhan Yesus sudah kerjakan di dalam hidup kita. Karena waktunya sebentar lagi, Kristus datang segera. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih bahwa kami kini telah didamaikan oleh pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dalam hidup kami, sungguh boleh Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkan kami. Tuhan, tolong kami, kuatkan kami menjalani hari demi hari. Hiburkan kami yang berduka, sembuhkan kami yang sedang sakit, pulihkan sukacita kami yang sedang khawatir dan penuh dengan kegelisahan, supaya sungguh Tuhan, hidup kami boleh Tuhan pakai menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.